pemirsa Rim TV yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang hormat menghormati orang tua, kita membahas dulu nih tentang bagaimana orang-orang terdahulu, Ustadz. Orang-orang soleh terdahulu dalam menghormati, saling menghormati orang lain. Iya. Jadi memang Islam itu adalah agama yang multifungsi. Iya. Jadi dari apapun, dari segi apapun di Islam ada. Ini indahnya Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangankan kepada Allah, jangankan kepada manusia, kepada binatang saja Islam dituntut untuk menghormati atau saling menyayangi. Nah, dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi sayangilah apa yang ada di bumi, maka insya Allah yang ada di langit pun akan menyayangi kita. Salah satu contoh, jadi ada sebuah kisah menggambarkan bahwasannya begitu Rasul itu menghormati dan mencintai orang Yahudi. Jadi suatu saat baginda Rasul Muhammad SAW, beliau itu setiap pagi mendatangi pasar kota Madinah. Maka pada saat itu Rasul itu selalu membawakan makanan, dan orang yang diberikan makanan itu adalah orang yang buta. Jadi sebelum maka subuh, maka Rasul sudah membawakan roti dan membawakan susu. Maka pada saat itulah diantar oleh Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu diantar sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai seterusnya. Setiap pagi itu, Ustaz? Setiap pagi, itu kerjaan baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal orang Yahudi itu apabila bertemu dengan orang, dia selalu mengatakan, kamu jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu adalah begini, begitu, begini, begitu. Tapi karena sucinya hati baginda Nabi Muhammad, karena mulianya akhlaknya, tadi menghormati, iya. Akhirnya pun singkat cerita di saat baginda wafat, maka salah satu sahabat ada yang menggantikan. Ada yang menggantikan, maka pada saat itulah sahabat pun mengantarkan itu minuman, mengantarkan itu makan. Bahkan dalam keterangan, sebelum Rasul menyuapi orang Yahudi tadi, dikunyah dulu, kemudian disuapkan. Pada saat itulah sahabat menyuap. Maka pada saat itu orang Yahudi, wah, ini nggak biasanya saya ngerasain begini. Saya tidak biasanya seperti ini. Mana orang yang biasa mengantari aku mengantari aku roti dan susu. Itu adalah Muhammad. Muhammad sudah meninggal dunia. Maka pada saat itulah orang Yahudi berlinang air matanya, kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini karena mulianya, karena budi pekerti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya pemirsa, buat kita, kalau kita menghormati orang yang baik dengan kita itu biasa. Biasa nggak? Biasa, Ustadz. Jadi katanya kalau kamu baik, aku baik. Nah, kalau Nabi Muhammad sendiri walaupun sudah dijahatin tapi dia tetap baik sama orang. Nah, itu bedanya kita dengan Rasul itu tipis. Iya. Kalau Rasul kepada orang yang jahat dia dikit-dikit baik. Tapi kalau kita dengan orang yang jahat maka baiknya dikit. Iya. Nah, itulah betul, bedanya pemirsa kita dengan Rasul. Artinya akhlak itu adalah menentukan keselamatan hidup kita. Pemirsa nih, kita akan membahas tentang hormat menghormati orang tua. Nah, Ustadz, bagaimana cara kita menghormati orang tua yang sudah meninggal? Gampang. Gimana, Ustadz? Gampang pemirsa. Caranya pemirsa, ambil Quran. Ngambil Quran, baca surat Yasin, baca doa, habis itu baca wirid, itu udah menghormati. Contoh, jadi niatnya begini, ya Allah, saya niat nih, pengen pahalanya saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim, baca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita khususkan fadilahnya bacaan Quran kita untuk orang tua kita. Nah, itu kita sudah menghormati orang tua kita. Nah, Ustadz, kita belajar tajwid nih Ustadz nih ya. Pemirsa di rumah, kita akan belajar tajwid sama Ustadz Rahmat Handoko. Untuk pemirsa boleh disediakan buku atau pulpennya. Kita akan belajar tajwid bareng-bareng sama Ustadz. Oke pemirsa,
Saya ingin membacakan surah Al-Kahfi, surah ke-18, juz 16. Jadi di sini dikatakan ini karena tawaduknya baginda Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini pelajaran buat kita. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah mengatakan, aku ini sama dengan kalian. Rasul padahal manusia yang dijamin masuk surga. Dosanya yang dulu ataupun yang akan datang sudah diampuni. Tapi beliau mengatakan, ana basyarum mislukum. Saya ini sama dengan kalian. Artinya Rasul menghormati kita dan Rasul adalah insan yang paling tawadu. Tadi kul innama ana basyarum mislukum yuha. Kul innama itu adalah gunnah. Artinya berdengung. Jadi kalau ada non yang ditasjid itu dibaca gunnah pemirsa. Innama ana basyarum. Innama itu bacaan mat jaiz munfasil. Ana basyarum mithlukum yuha. Ana kalau di dalam Al-Quran itu dhamir ana kudu dibaca pendek walaupun ada alif. Basyarum mithlukum yuha. Basyarum itu tanwin bertemu dengan mim, maka dibaca idgham bi gunnah. Idgham artinya melebur, diguna artinya berdengung. Cakep. Jadi dibaca melebur ke mim, kemudian berdengung. Iya, Ustadz, sebelum dilanjut ada pesan-pesan berikut ini nih Ustadz. Siap. Baik pemirsa, kita akan belajar tajwid lagi dengan Ustadz Rahmat Handoko, tetap di Untayan Hikmah Rin TV.